Siapakah yang mungkin jadi lawan Indonesia jika Perang Dunia III terjadi? Pertanyaan ini terdengar ekstrim. Tapi jawabannya tidak sesederhana menyebut satu negara. Namun dalam perang global, niat seringkali kalah oleh posisi geografis. Indonesia berada di salah satu titik paling strategis di dunia. Di utara ada Laut Natuna Utara, wilayah yang dipenuhi kepentingan militer dan energi global. Di barat, Selat Malaka, jalur perdagangan tersibuk di planet ini. Dan di timur, Indonesia berhadapan langsung dengan dinamika kekuatan Pasifik. Guys, Indonesia dalam bahaya, ancaman besar, musuh besar. Bangsa Indonesia ternyata sudah di depan mata. Profesor Mahfud MD bahkan teman-teman mendukung ini keputusan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang menugaskan atau memerintahkan TNI kita dalam status siaga tempur atau siaga 1. Menurut Profesor, teman-teman, Prof. Mahfud MD, ini keadaan sudah sangat mengancam dan juga serius sehingga militer tidak boleh santai-santai. Banyak sekali pihak teman-teman yang menyebut, bahkan ini anggota DPR yang mengkritik langkah Panglima TNI kita memerintahkan seluruh pasukan dan alutsista untuk siaga 1, bahkan meminta ini TNI jangan segampang itu menaikkan status ke siaga 1. Wah, kok bisa ya ada anggota DPR kita yang duduk di Senayan mewakili rakyat tapi omongannya seperti itu. Bahkan ini teman-teman, negara-negara lain seperti Jepang sudah ketar-ketir, gemetar karena takut krisis pangan itu sampai ke Jepang. Ini kok ada anggota DPR yang malah minta Indonesia santai-santai saja di saat dunia sudah diambang Perang Dunia Ketiga. Itu saya saat dengar omongannya, wah agak kacau ini, benar-benar kacau ini dewan kita. Nah, teman-teman, di sini Profesor Mahfud MD menyoroti beberapa ancaman-ancaman yang bisa saja terjadi dan mungkin saja bisa mengganggu stabilitas ekonomi, politik, dan juga keamanan di Indonesia. Nah, kira-kira apa saja sih yang bisa kita antisipasi? Oke deh, mending lebih lengkap ya, kita bakal dengarkan beberapa penuturan yang salah satunya ini disampaikan langsung oleh Profesor Mahfud MD. Yuk, teman-teman, kita simak dulu informasi selengkapnya. Siapakah yang mungkin jadi lawan Indonesia jika Perang Dunia III terjadi? Pertanyaan ini terdengar ekstrim. Tapi jawabannya tidak sesederhana menyebut satu negara. Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Artinya Indonesia tidak otomatis memihak siapapun. Namun dalam perang global, niat seringkali kalah oleh posisi geografis. Indonesia berada di salah satu titik paling strategis di dunia. Di utara ada Laut Natuna Utara, wilayah yang dipenuhi kepentingan militer dan energi global. Di barat, Selat Malaka, jalur perdagangan tersibuk di planet ini. Dan di timur, Indonesia berhadapan langsung dengan dinamika kekuatan Pasifik. Jika Perang Dunia III benar-benar terjadi, Indonesia kemungkinan tidak langsung diserang. Namun tekanan akan datang lebih dulu, bukan lewat bom di kota, melainkan lewat patroli kapal perang, pesawat tempur, dan perebutan kendali jalur laut serta logistik. Dalam kondisi seperti ini, lawan Indonesia bukan selalu satu negara tertentu, melainkan kekuatan besar yang sama-sama berkepentingan atas wilayah strategis Indonesia. Perang mungkin belum terlihat, tidak ada ledakan, tidak ada siren, namun dampaknya bisa terasa lebih dulu, lewat laut yang diawasi, ekonomi yang terganggu, dan rasa aman yang perlahan berubah. Pertanyaannya sekarang, jika tekanan datang dari banyak arah sekaligus, apakah Indonesia benar-benar bisa tetap netral? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Perintah siaga 1 itu berarti terjadi sesuatu yang serius. Ini saat situasi keamanan dan ketertiban di dalam negeri dalam keadaan tampaknya normal-normal saja, itu diberitakan bahwa asisten operasi Panglima TNI atas nama Panglima TNI menerbitkan telegram rahasia Pak Mahfud mengenai penetapan status siaga 1 bagi jajaran militer pada tanggal 1 Maret kemarin. Nah, telegram rahasia itu terdiri atas 7 poin perintah, Pak. Di antaranya menyiagakan personil dan alat utama sistem persenjataan, alutsista, serta melaksanakan patroli di objek vital, strategis, ataupun sentra perekonomian, termasuk di bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api, terminal bus, dan kantor PT Perusahaan Listrik Negara.
Meskipun demikian, ini sempat dibantah oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli. Tetapi kesimpang siuran dan muncul telegram seperti sekarang ini, yang dikatakan sebagai Siaga 1, sebagai mantan Menko Polhukam, Pak Mahfud bagaimana melihat kondisi yang dianggap normal seperti sekarang, tapi lalu muncul Siaga 1 itu? Kayak gini, Siaga 1 itu artinya semua kekuatan militer itu harus siap siaga, ya, menjaga setiap kemungkinan. Kalau Siaga 2 itu sebagian bersiaga, sebagian normal-normal saja. Kalau Siaga 3 itu ya biasa-biasa aja, enggak ada apa-apa nih. Kalau sudah sampai betul sampai ada perintah Siaga 1, itu berarti terjadi sesuatu yang serius. Dan tentunya itu sudah dibicarakan lebih dulu. Nggak mungkin kan seorang panglima itu tiba-tiba bangun tidur mengeluarkan perintah Siaga 1. Pasti ada mekanismenya. Sesuatu perlu Siaga 1 itu ukurannya apa saja. Ada sesuatu yang mengancam dan sifatnya serius. Itu berdasar laporan intelijen, situasi di masyarakat bagaimana dan sebagainya, itu sudah dihitung semuanya. Nah, cuma kemudian ada yang bilang tidak ada tuh perintah Siaga 1 kayak gitu dari Kasat. Orang yang mestinya salah seorang yang seharusnya paling tahu kenapa ada perintah seperti itu. Kan seharusnya paling tahu kan sama Panglima, kan semua kepala staf mestinya tahu kalau ada perintah Siaga 1 ini. Oleh sebab itu mari kita lihat saja bagaimana perkembangan masalah ini ke depannya lah, ya. Kita tidak tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi. Cuma seingat saya, hampir 5 tahun saya menjadi Menko Polhukam, rasanya tidak pernah ada tuh perintah Siaga 1. Oh, di periode Pak Mahfud ya, nggak ada Siaga 1, nggak pernah ada ya? Nggak ada. Siaga 1 saya ingat saya nggak ada. Kan mestinya kalau ada Siaga 1 ada rapatnya dan ada pemberitahuannya apa sih secara resmi. Saya tidak ingat. Mungkin kesiapsiagaan yang agak serius itu ketika menghadapi demo-demo itu dulu pernah, tetapi tidak sampai Siaga 1, Siaga 2 dan sebagainya gitu. Ya, nah, dan ini penting Pak Mahfud, karena ada pandangan masyarakat sipil bahwa Siaga 1 itu bisa jadi karena mengantisipasi demo-demo, karena ada kabar akan ada demo mahasiswa, demo berbagai pihak, sehingga dihadapi dengan penetapan Siaga 1 ini. Masuk akal kah Pak? Lazim kah Pak demo-demo itu disikapi dengan Siaga 1 kalau itu betul terjadi? Tergantung seberapa besar demo dan di mana saja. Karena begini, biasanya ketika akan menyikapi demo, itu biasanya lembaga-lembaga terkait itu rapat, Mas. Ya, dulu saya sering rapat di Subden, di kantor Panglima TNI yang dekat istana itu. Biasanya di situ hadir sendiri nih Kapolri, kemudian Panglima, Kepala Staf, Menkominfo, Menteri Hukum dan semuanya lah datang, Menteri Perhubungan gitu. Datang sendiri ke situ lalu menghitung kekuatannya berapa gitu ya. Oh, ini kekuatannya sekian tapi terpencar di sana. Yang di sektor sana kekuatannya sekian, korlapnya ini. Itu semuanya diidentifikasi sehingga wah ini tidak perlu Siaga 1, Siaga 2, Siaga 3, dibagi-bagi tugas saja. Nah, saya tidak tahu yang ini apa ada. Mestinya sudah ada ya. Kita kan tidak harus tahu apakah itu pakai rapat apa tidak, kita dengan informasinya saja. Kita yang sudah di luar ini tidak tahu gitu. Nah, oleh sebab itu saya tidak tahu yang sebenarnya apa terjadi, tapi mudah-mudahan kita baik-baik saja lah. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menginstruksikan seluruh prajurit TNI untuk berada dalam status Siaga 1. Perintah ini dikeluarkan sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan perang di kawasan Timur Tengah serta perkembangan situasi keamanan di dalam negeri. Instruksi tersebut tertuang dalam telegram Panglima TNI nomor TR-283-2026 yang ditandatangani Asisten Operasi Panglima TNI Letnan Jenderal Bobi Rinal Makmun di Jakarta pada Minggu 1 Maret 2026. Telegram tersebut terdapat 7 instruksi penting yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran TNI. Instruksi pertama, Panglima Komando Utama Operasi TNI diminta menyiagakan personel dan alat utama sistem persenjataan ataupun alutsista.
Selain itu, TNI juga diperintahkan melakukan patroli di berbagai objek vital strategis dan pusat perekonomian. Patroli ini mencakup bandara, pelabuhan laut maupun sungai, stasiun kereta, terminal bus, hingga fasilitas penting seperti kantor PLN. Instruksi kedua ditujukan kepada Komando Pertahanan Udara Nasional ataupun Kohanudnas. Mereka diminta meningkatkan deteksi dini serta pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam. Sementara itu, Badan Intelijen Strategis TNI mendapat tugas untuk memantau situasi di negara-negara yang terdampak konflik di Timur Tengah. Atase Pertahanan Republik Indonesia di negara terkait diminta mendata dan memetakan kemungkinan evakuasi warga negara Indonesia jika situasi memburuk. Di dalam negeri, Kodam Jaya ataupun Jayakarta diperintahkan meningkatkan patroli di objek vital strategis dan kawasan kedutaan besar negara asing di Jakarta guna menjaga situasi tetap kondusif. Satuan Intelijen TNI juga diminta melakukan deteksi dini dan langkah pencegahan terhadap potensi ancaman keamanan di objek vital dan kawasan diplomatik. Selain itu, seluruh badan pelaksana pusat TNI diminta untuk meningkatkan kesiapsiagaan di satuan masing-masing. Panglima TNI juga menegaskan agar setiap perkembangan situasi yang terjadi segera dilaporkan secara berkala kepada pimpinan. Langkah siaga 1 ini dilakukan sebagai upaya antisipasi untuk menjaga stabilitas keamanan nasional di tengah dinamika geopolitik global yang semakin memanas. Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara, disebut sebagai raksasa yang tak terlihat. Menurut The Conversation, Indonesia memiliki wilayah darat dan laut yang cukup luas, sumber daya alam melimpah. Namun, negara ini tak cukup dikenal di seluruh dunia karena tidak sepopuler China maupun Amerika Serikat. Meski demikian, Indonesia berada di persimpangan jalur geografis, budaya, agama, politik, dan ekonomi yang membuatnya kawasan penting di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga diproyeksikan sebagai kekuatan dunia baru di masa depan, merupakan salah satu pendiri dari 5 anggota pendiri ASEAN yang dibentuk tahun 1967. Sekaligus mewakili negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, khususnya menjadi keamanan di Selat Malaka dan konflik Laut China Selatan. Indonesia dianggap sebagai negara yang netral dengan status non-blok, tidak memihak pada kekuatan dunia manapun entah China atau AS. Meski demikian, Indonesia merupakan salah satu negara penting di dunia menurut situs berita Italia, Start Magazine. Situs berita Italia tersebut mencatatkan Indonesia semakin terlihat di luar negeri sebagai pasar yang sangat didambakan. Dengan kekuatan PDB yang tumbuh rata-rata 5% per tahun selama 5 dekade terakhir. Lalu, dengan populasi 274 juta jiwa yang menempati urutan keempat dalam skala dunia. Menjadi yang pertama di antara negara-negara muslim dan ketiga di antara rezim demokrasi. Kemudian, kelas menengah yang terdiri dari hampir 50 juta orang yang diprediksi menjadi 3 kali lipat antara sekarang dan 2040. Indonesia sebenarnya adalah negara berkembang, namun dianggap penting bagi dunia karena simpanan penting sumber daya ekstraktif, termasuk nikel dan kobalt, yaitu komponen terpenting untuk produksi baterai kendaraan listrik yang memproyeksikannya masing-masing ke posisi pertama dan kedua di dunia.
Negara ini juga memiliki cadangan hidrokarbon yang besar, dan sebagian masih belum dijelajahi, yang menyumbang lebih dari 1/10 dari PDB. Fakta menjadi negara paling penting di kawasan ini, dari sudut pandang ekonomi, yang menarik minat kedua negara adidaya yang bersaing itu. Untuk rencana strategis Washington dan Beijing, posisi geografis kepulauan Indonesia, bahkan, lebih penting. Dengan 18.000 pulaunya terbentang, dari pinggiran Samudra Hindia, hingga gerbang Pasifik. Lokasi Indonesia dianggap vital, untuk lalu lintas maritim global, termasuk, lokasinya terletak di antara di Selat Malaka, Selat Singapura, Selat Lombok dan Selat Sunda. Bagaimana menurut kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Ya teman-teman, sudah kita simak informasi lengkap dari sejumlah narasumber. Ada dari Profesor Mahfud MD, dari para pengamat juga teman-teman, terkait kondisi geopolitik saat ini yang memang sedang tidak baik-baik saja. Maka tidak aneh kalau misalnya ya Pak Jenderal, ini Pak Panglima, Jenderal TNI Bapak Agus Subianto ini memerintahkan untuk TNI bersiap-siap. Kan ini hanya bersiap-siap loh teman-teman. Siaga 1 itu hanya siap-siap, bukan darurat militer. Tapi kita bersiap 24 jam kalau misalnya memang terjadi konfrontasi atau ya hal-hal yang kita tidak inginkan, TNI bisa langsung dikerahkan, bisa langsung digerakkan. Kenapa banyak orang yang kepanasan? Kenapa banyak orang yang tidak setuju? Kan seperti itulah anehnya bangsa kita itu. Saat bencana datang, semua pada ribut. Tapi ketika ada orang yang mengajak, yuk kita bersiap-siap, yuk jangan buang sampah, yuk kita perbaiki lingkungan, malah dicemooh. Kayak gitulah. Ya, miris memang bangsa kita ini, sebagian ada masih banyak yang seperti itu. Gimana menurut kalian teman-teman? Setuju nggak kalau misalnya TNI memang harus siap dalam semua kondisi, atau teman-teman punya pendapat lain? Coba tulis deh di kolom komentar, kita bakal diskusikan teman-teman. Terima kasih, kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.